Bandung Barat, informasi sehat cerdas bermedia masih dalam tentunya untuk sesi yang sekarang kembali berjumpa dalam program khusus Ayo Belajar di Satu HU atau BDI Belajar dari Rumah, dan tentunya juga semoga semuanya pada sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Senang sekali juga kita berjumpa kembali dalam program ini, dan tentunya juga untuk beberapa bulan anak-anak sekolah tidak bisa bertatap muka, dan alhamdulillah juga ini untuk tadi setelah SMK 1 Cisarua sekarang ada dari SMP 1 Cisarua juga. Ini sudah hadir narasumber kita buat adik-adik atau ya siswa dan siswi di SMPN 1 Cisarua khususnya kelas 8 ini untuk mata pelajaran. Saya akan menyambutnya nih ibu-ibu yang betul-betul berenergi ini. Halo, assalamualaikum Bu, selamat siang. Halo, waalaikumsalam, selamat siang. Ini seorang Kang Sahayat, namanya Tufang. Kang Denny, Bu. Oh, Kang Denny-nya. Mohon Kang Denny. Yang pasti Ibu, dan ini sudah ada Ibu Ika Kartika. Ya. Iya, yang ini dan juga Ibu Haja Siti Juwaria. Iya. Betul. Semua pada sehat Bu ya. Alhamdulillah. Ini yang paling utama dan pertama. Dan alhamdulillah di masa pandemi ini juga ini mungkin kita harus betul-betul ekstra disiplin untuk kebiasaan kita memakai segala sesuatu sesuai protokol kesehatan. Dan mudah-mudahan kita berharap Bu ya, Indonesia khususnya ini segera wabah atau pandemi COVID-19 ini segera berakhir di bumi Indonesia. Amin. Agar bisa kembali bertatap muka ya dalam program PKB Mantu Pelajar, kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ya, silakan Ibu yang ini yang akan menyampaikan, mungkin ini materinya di Penjas ya. Iya, PJOK. Penjas, ya, silakan. Dan untuk anak-anak kelas 8 khususnya juga seperti biasa bisa menyimak langsung di live streaming kita. Ya, silakan Ibu untuk memulai atau menyampaikan materi-materi yang akan disampaikan kepada siswa dan siswi itu. Atur nuhun Kang Denny. Sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar sekalian Rencang 1HU dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur. Juga untuk anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Cisarua yang Ibu cintai. Pada pagi hari ini, sepertinya kita kali kedua ya Bu Dede melakukan siaran di Radio 1HU ini dalam rangka pembelajaran ya. Jadi kalian yang mendengarkan pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Ibu Ika Kartikawati ditemani oleh Ibu Siti Juwaria. Ibu Siti Juwaria akan menyampaikan materi PJOK, yaitu Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Kalau di jadwal hari ini kita itu materinya untuk kelas 8 ya Bu Dede, tetapi sesungguhnya materi kelas 8 ini bisa mencakup untuk kelas 7 dan 9. Kenapa demikian? Karena pelajaran PJOK ini nyambung gitu ya. Jadi dari kelas 7, 8 dan 9 itu sebetulnya nyambung seperti itu ya. Nah, sebelum masuk ke materi kita sapa anak-anak tadi sudah, mudah-mudahan mereka dalam keadaan sehat, kalian hari ini dalam keadaan sehat ya. Dan sekaligus juga pada pagi hari ini kita ada materi PJOK di kelas 7, 8, 9. Tadi juga saya sudah memberikan pembelajaran secara daring juga untuk 2 kelas gitu, mungkin Bu Dede juga sama ya. Tapi anak-anak juga sudah diberitahu, Bu Dede sudah tahu informasi bahwa hari ini kita ada materi melalui radio ya. Gitu. Nah, sebelum masuk ke materi Bu Dede, kayaknya kita harus sedikit mengulas ya, bahwa kemarin itu kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Iya, betul. Ya. Gimana kemarin hasilnya Bu Dede kira-kira itu yang kelas 9? Untuk yang kelas 9 itu untuk materi pengetahuan itu nilainya bagus-bagus untuk yang pengetahuan, dan yang ngikutnya juga yang ngisi itu banyak. Tetapi untuk yang alhamdulillah. Tapi untuk yang nilai praktek itu kan diambil dari yang sudah ditugaskan. Jadi dari kebugaran, dari senam ritmik itu untuk praktek.
ternyata banyak yang kosong BK yang prakteknya itu. Oh, itu yang praktek itu anak-anak harus mengumpulkan video ya, berupa aktivitas yang mereka lakukan sendiri dan dikirimkan kepada kita ya. Sesuai dari materi, misalkan kebugaran sudah dijelaskan, dipraktekkan, sudah itu dibikin videonya. Senam ritmik juga sama, dikasih materi, sudah dikasih materi, silakan dipelajari baru dibikin videonya. Tapi banyak yang tidak memberikan hasil daripada latihannya itu berupa video. Nah, iya, berarti melalui siaran radio ini sekaligus kita mengumumkan kepada anak-anak ya, kepada siswa-siswi kita baik dari kelas 7, 8, 9 yang nilainya masih kosong untuk penilaian tengah semester. Ayo segera diselesaikan tugas-tugasnya, terutama yang tugas praktek ya, karena pelajaran PJOK itu pada hakikatnya kan harus praktek. Jadi kita harus melihat aktivitas mereka berupa video. Jadi tidak hanya berupa pengetahuan saja, karena harus ada unsur prakteknya. Jadi bagi siswa-siswi baik kelas 7, 8, 9 yang belum mengumpulkan tugas, kita Ibu guru-guru PJOK masih menerima dan menunggu tugas-tugas dari kalian. Ya, karena begini Bu Ika ya, ini kan nilai mid semester, tengah semester. Bukan berarti sudah selesai nilainya dibagikan kepada orang diperlihatkan hasil daripada anak-anaknya itu, diperlihatkan ini hasilnya tengah semester. Tidak sampai di situ. Jadi kalau yang belum melaksanakan tugas otomatis masih tetap harus diselesaikan. Bukan berarti sudah dapat nilai sudah saja. Tetap, jadi walaupun sudah ada nilainya, tapi kan nanti ada perubahan nilai, ada perbaikan, ada perbaikan. Sudah itu nanti kan disambungkan lagi dengan yang semester, nilainya akan disatukan, nanti dibagi dua atau sesuai materi itu. Kemarin jadi juga memang ada beberapa pertanyaan baik dari siswa maupun orang tua yang bertanya secara pribadi, secara japri ataupun di grup gitu ya, bertanya apakah tugas yang kemarin belum selesai bisa Bu dikirim sekarang? Ya boleh, silahkan gitu ya. Jadi dan memang harus seperti itu ya. Nah, memang ada sebagian yang belum mengumpulkan, sebagian besar juga sih sebetulnya ya. Tapi ada yang sudah juga memperhatikan dari hasil tersebut ya. Yang mudah-mudahan anak-anak kita segera menyelesaikan ya. Kalian segera menyelesaikan tugas-tugasnya supaya nanti nilainya tidak kosong lagi. Baik, Bu Dede, materi kita pada pagi hari ini seperti tadi dijelaskan yaitu untuk kelas 8 ya. Tetapi kelas 7 dan kelas 9 juga ini wajib mendengarkan karena materinya masih berkaitan erat gitu ya. Nah, materi yang kita pilih untuk pagi hari ini yaitu aktivitas atletik. Jadi di kurikulum itu ada aktivitas atletik, ada aktivitas kebugaran seperti yang beberapa minggu lalu kita memberikan materi kepada siswa ya, yaitu tentang aktivitas kebugaran. Sekali lagi kita tidak bisa memberikan materi sesuai dengan di kurikulum seluruhnya gitu ya, karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi gitu ya. Jadi aktivitas olahraga mana saja yang bisa dilakukan di rumah tanpa menggunakan peralatan, misalnya bola seperti itu kan tidak semua siswa mempunyai gitu ya. Makanya kita memilih materi-materi yang kira-kira bisa dilakukan di rumah. Nah, hari ini materinya adalah aktivitas atletik Bu Dede ya. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 juga ini ada sama materinya ya, nyambung. Nah, kompetensi dasar yang ingin dicapai untuk materi aktivitas atletik ini yaitu siswa harus memahami, untuk kelas 8 ya, siswa harus memahami variasi gerak dasar spesifik jalan, lari, lempar, lompat dalam berbagai permainan sederhana atau tradisional. Ya, jadi materi di aktivitas atletik ini ada lari, ada jalan, ada lempar, ada lompat gitu ya. Nah, ini untuk kelas 7 juga sama kadeknya sebetulnya. Ya, memahami gerak
spesifik gitu. Tapi kalau untuk kelas 8 ditingkatkan sedikit, memahami variasi gerak spesifik dari jalan, lari, lempar, lompat dan sebagainya dalam permainan sederhana. Nah, untuk kelas 9 bagaimana? Kelas 9 ditingkatkan lagi levelnya, yaitu selain sudah memahami gerak spesifik dari dasar-dasar atletik ini, kemudian untuk kelas 9 bisa juga mengetahui juga variasi latihannya. Nah, untuk kelas 9 khususnya harus bisa mengkombinasikan dalam gerakan-gerakan olahraga yang lainnya ini ya. Jadi nanti atletik ini adalah dasar dari olahraga sebetulnya gitu ya. Jadi diulangi lagi bahwa kompetensi dasarnya itu kalian harus memahami gerak spesifik ya. Itu intinya, gerak spesifik dari jalan, lari, lompat, lempar dalam berbagai permainan sederhana atau tradisional. Nah, setelah memahami gitu ya, karena pelajaran PJOK ini adalah praktek gitu ya. Betul. Berarti harus bisa mempraktekkan. Siswa harus bisa mempraktekkan gerak-gerak spesifik tadi. Jadi harus bisa mempraktekkan gimana sih jalan yang betul, gimana sih lari yang betul gitu ya. Walau pada hakikatnya kan semua orang di dunia ini kayaknya orang awam juga tahu yang mana yang disebut jalan, yang mana yang disebut lari, yang mana yang disebut lompat, lempar dan sebagainya gitu ya. Tapi dalam pembelajaran di sekolah khususnya kalian nanti akan mengetahui bagaimana lari yang betul, bagaimana melompat yang betul gitu ya. Nah, itu dari mulai SD yang paling dasar itu guru-guru SD sudah memberikan materi yang paling dasar. Nanti di SMP ditingkatkan lagi, demikian juga di SMA gitu ya. Jadi kembali lagi untuk KD yang pertama yaitu memahami. Nah, itu pengetahuan. Kemudian yang kedua mempraktekkan gitu ya. Ya nanti juga berarti ini akan ada tugas-tugas lagi nih di materi atletik ini berupa pengetahuan dan berupa praktek gitu ya. Jadi berupa prakteknya itu nanti otomatis siswa disuruh bikin video buat video lagi, video mau lagi, tidak mau karena video kan lagi. kita tidak ada tatap muka. Bagaimana kita sebagai guru PJOK melihat kemampuan siswa dalam keterampilan berolahraga, ya otomatis harus visualisasi. Kita harus melihat mereka gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian materi pokok hari ini yaitu tentang lari. Di materi atletik ini banyak materinya, bukan hanya lari gitu ya. Ada jalan cepat. Waktu itu Bu Dede di kelas 9 memberikan materi jalan cepat ya. Di semester kemarin ya, yang udah kelas 3 yang udah keluar gitu. Saya masih ingat ya. Jadi ada jalan cepat, ada lari jarak pendek, ada lari jarak menengah, kemudian ada event-event lompat seperti lompat jauh misalnya kalau untuk di sekolah ya. Kemudian event lempar gitu ya, tolak peluru misalnya atau lempar lebing dan sebagainya ya. Jadi ini di atletik itu bisa dikelompokkan. Kelompok yang diperlombakan, ingat ya, kalau atletik itu bukan pertandingan atletik ya, perlombaan. Yang perlombaannya dilaksanakan di dalam lapangan apa saja, yang dilaksanakan di trek apa saja. Seperti yang tadi BK jelaskan, ada nomor lari, ada nomor jalan, itu dilaksanakan di trek atau lintasan. Ada di stadion, ada juga yang di luar stadion nomor lari, yaitu nomor lari jalanan, Bu Dede. Seperti jarak jauh, maraton dan 10K atau half maraton gitu ya. Nah itu. Iya, ada lagi yang di lapangan. Apa yang di lapangan? Seperti nomor lempar, nomor lompat jauh, lompat tinggi, loncat tinggi. Itu jadi ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok ya. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Bu Dede bahwa perlombaan atletik. Nah, tadi Bu Dede mengulas perlombaan atletik katanya gitu ya. Jadi kalau cabang olahraga atletik itu tidak disebut pertandingan, tapi disebutnya perlombaan. Kenapa disebut perlombaan? Karena atletik itu termasuk olahraga individu, ya. Jadi individu berlombanya itu tidak secara langsung berhadapan dengan lawan, kecuali memang yang nomor lari itu bareng gitu ya. Ketika pistol berbunyi, pelari akan berlari bersamaan gitu ya. Tapi dilaksanakannya itu satu arah, Bu Ika ya. Satu arah. Kalau pertandingan itu bisa
berhadapan. Nah, kalau Seperti kalau voli istilah berhadapan. pertandingan itu berarti ada kontak fisik Iya. dan berhadapan langsung. Iya. Berhadapan langsung seperti bulu tangkis kan berhadapan langsung dengan Iya, lawan. iya. Kalau lomba atletik itu yang berhadapan langsung memang hanya yang nomor lari gitu ya, event lari karena satu kali pistol ditembakkan itu semua pelari akan berlari berbarengan gitu ya. Iya. Nanti siapa yang paling cepat. Nah, tetapi kalau untuk nomor lompat, nomor lempar itu sendiri-sendiri. Nanti ada gilirannya. Makanya disebut perlombaan gitu ya, bukan pertandingan. Kalau pertandingan itu bedanya ya anak-anak ya. Jadi kalau pertandingan seperti kalian pemain sepak bola itu bukan perlombaan sepak bola istilahnya, tapi pertandingan sepak bola karena ada berhadapan langsung dengan lawan gitu Ada ya. kontak. Ya, seperti itu ya. Iya. Itu untuk pengetahuan umum. Ya, jadi sekali lagi materi hari ini yaitu tentang lari, Bu Dede ya. Iya. Lari. Nah, sebelum kepada materi, kita bahas dulu sedikit nih sebagai pengetahuan umum untuk siswa-siswa kita ya. Apa itu atletik gitu ya. Nah, sejarahnya dulu kita akan ulas dulu sedikit tentang sejarah cabang olahraga atletik ya. Nah, cabang olahraga atletik ini dikatakan sebagai ibu dari olahraga, Bu Dede ya. Iya. Itu kenapa? Nanti kita sedikit jelaskan ya. Iya. Nah, ini ada sejarahnya. Kalian tahu Olimpiade ya? Olimpiade itu adalah pesta olahraga dunia gitu ya, yang dilaksanakan selama 4 tahun sekali. Jadi kalau pesta olahraga itu multi event, jadi banyak sekali cabang olahraga yang diperlombakan, makanya disebut pekan olahraga atau games gitu ya. Jadi itu Olimpiade. Jadi semua negara-negara di dunia ikut berpartisipasi dalam rangka pesta olahraga gitu ya. Itu 4 tahun sekali. Nah, kalau di Asia itu ada namanya yang kemarin tahun 2018 dilaksanakan di Indonesia. Boleh masih ingat? Asian Games. Asian Games ya. Asian Games itu pesta olahraga untuk negara-negara di Asia gitu. Ada lagi nanti di Eropa, di itu kejuaraan dunia biasanya disebutnya ya. Iya. Terus ada di Afrika gitu ya. Tapi puncaknya itu memang Olimpiade kalau dunia ya. Nah, kalau di Asia itu kemarin yang dilakukan di Indonesia itu tahun 2018 adalah Asian Games ya. Asian Games. Kemudian kalau Asia Tenggara, pesta olahraga Asia Tenggara itu istilahnya apa ya, Bu Dede? Asian Games. Asia Tenggara. SEA Games ya. Oh iya, SEA Games. Kalau Asian Games itu se Asia gitu ya. Kalau SEA Games itu se Asia Tenggara gitu ya. Nah, kemudian di Indonesia juga ada pesta olahraga nasional PON atau PON yang Pekan waktu itu Olahraga Nasional. Pekan Olahraga Nasional waktu itu sempat kita bahas hubungannya dengan Hari Olahraga yang jatuh pada tanggal 9 September kemarin ya. Nah, itu karena ada sejarahnya waktu PON yang pertama itu di Kota Solo pada saat itu ya. Nah, ini kembali lagi kepada sejarah atletik. Olimpiade itu ya anak-anak. Jadi zaman dulu itu ada yang disebut Olimpiade kuno. Gitu. Kenapa disebut Olimpiade kuno? Karena pada saat itu zaman peradaban manusia masih antik mungkin ya, kuno itu ya. Iya. Nah, ini dulu itu Olimpiade kuno itu pertama kali dilakukan itu di Yunani, Bu Dede, di kota Athena. Iya. Ya, di Yunani pada tahun 776 sebelum Masehi. Bayangkan tahun 776 sebelum Masehi. Ini nih ada hubungannya dengan guru sejarah nih. Apa sih bedanya sebelum Masehi dengan Masehi? Nah, itu seperti apa itu, ya? Nah, ini kayaknya kuno banget. Wah, kuno sekali ya. Jadi Olimpiade kuno itu pertama kali dilakukan itu tahun 776 sebelum Masehi di Yunani. Nah, orang Yunani kuno pada zaman itu ya sejarahnya itu terkenal akan kemampuan fisik mereka dalam olahraga atletik, Bu Dede. Gitu. Jadi kan Yunani itu terkenal dengan ini gladiator gitu ya. Gladiator itu yang bertarung bebas dengan binatang itu. Iya. Gulat seperti itu ya. Nah, orang-orangnya itu memang kuat-kuat, orang Yunani kuno itu ya dulu itu. Makanya kan zaman kerajaan itu zaman dulu ya, mereka menyembah dewa gitu ya. Nah, terus orang Yunani kuno pada saat itu bisa dikatakan pahlawan kalau mereka itu sebagai prajurit yang tangguh dan sebagai atlet yang hebat gitu.
Jadi secara fisik itu nomor satu itu dulu itu di Yunani. Apa saja sih olahraga yang dilakukan pada saat itu, pada saat zaman kuno di Yunani itu? Jadi para prajurit itu larinya harus kencang, gitu ya. Terus melompatnya juga harus jauh, gitu ya. Terus dia harus melempar tombak, gitu ya, jauh gitu. Terus dia harus bisa bertarung atau bergulat yang disebut gladiator itu dengan binatang, bayangkan ya. Terus tinju dan balap kereta perang gitu ya. Nah, di situ pada saat Olimpiade kuno itu kira-kira olahraga-olahraga yang dipertandingkan. Di antaranya ada balap lari tadi disebutkan, ada lompat jauh, ada lempar cakram, ada lempar lembing. Nah, sementara barusan olahraga yang Ibu sebutkan itu adalah event-event atau olahraga yang ada di cabang olahraga atletik gitu ya. Nah, bahkan Bu Dede ya, mungkin Bu Dede juga masih ingat lambang Persatuan Atletik di seluruh Indonesia itu yang pertama itu, ingat nggak gambarnya, gambar apa? Orang sedang apa? Lempar cakram. Orang sedang lempar cakram. Iya. Jadi Gitu. ini Bu kayak sedikit dibahas lempar cakram, nanti anak-anak di rumah lempar cakram itu apa gitu. Lempar cakram itu melempar ya, di mana alatnya itu, alat yang dipakai untuk melempar sejauh-jauhnya. Alat yang dipakai untuk melemparnya itu bentuknya seperti piring cakram, seperti piring, jadi lempar sejauh-jauhnya. Tadi ada lempar lembing itu apa ya? Lempar lembing itu melempar yang alatnya itu seperti tombak, lembing, bentuknya namanya lembing. Iya, namanya lembing. Alatnya itu seperti tombak. Jadi zaman dulu itu kita berperang itu pakai tombak gitu ya. Kita termasuk hebat ya, orang lain pakai pistol yang bisa jarak jauh. Kita pakai Indonesia bambu runcing ya. Iya, bambu runcing. Tombak itu seperti bambu runcing seperti itu. Iya. Betul sekali ya. Jadi itu anak-anak ya. Jadi sejarahnya itu bahwa olahraga atletik itu memang dari Olimpiade kuno gitu ya. Pesta olahraga yang dilakukan di Yunani kuno pada tahun sebelum Masehi itu 776 sebelum Masehi itu diantaranya memperlombakan olahraga atletik ya. Nah, jadi makanya atletik itu dijadikan sebagai cabang olahraga yang pertama di dunia, gitu ya. Disebut apa tadi? Ya, atletik itu disebut sebagai ibu dari olahraga. Iya, dari seluruh cabang olahraga. Nah, kenapa dibilang coba kira-kira Bu Dede? Ibu dari semua cabang olahraga? Karena atletik itu ada di semua cabang olahraga. Iya, contohnya apa saja? Contohnya lari, semua olahraga. Hampir semua olahraga ada, kecuali renang ya, nggak ada larinya ya. Tapi ada gerakan-gerakan itu juga termasuk dari gerakan atletik juga. Ada lemparnya, ada menolaknya, renang juga mau itu ada lompat. Iya, itu juga dari atletik. Tidak ada satupun olahraga yang tidak ada unsur daripada atletik. Makanya atletik itu disebut ibu dari seluruh cabang olahraga. Karena semua cabang olahraga, tidak ada satupun cabang olahraga yang tidak ada unsur atletik. Ya, maka hampir semua Bu Dede, hampir semua kecuali catur mungkin ya. Catur juga mungkin ini juga harus dia latihan fisiknya dengan atletik Bu Dede. Iya, dia harus lari, dia harus latihan kekuatan dan sebagainya ya, supaya kondisi fisiknya bagus. Walaupun dia duduk tetap harus ada latihan. Semua latihan ada di atletik. Betul sekali ya. Jadi begitu anak-anak ya. Jadi kenapa sih atletik ini sangat penting? Karena atletik ini adalah induk dari olahraga, the mother of sport ya, karena di dalamnya ada unsur lari, ada jalan, ada unsur lompat, ada unsur lempar, yang semua unsur-unsur ini ada hampir di semua cabang olahraga yang seperti yang Ibu Dede sebutkan tadi. Contoh di sepak bola ada larinya, jelas sekali ya. Ada lompatnya, ada pada saat apa coba kalau sepak bola melompat? Kiper juga mau ini harus melompat. Nangkep bola kalau bolanya tinggi. Kalau gitu ya. Tidak ada tolakan, tidak dilatih tolakan, tidak bisa tidak dilatih melompat ya. Terus pada saat heading misalnya sambil lompat gitu kan? Iya, gitu ya. Nah, terus unsur lemparnya ada tidak di sepak bola? Ada pada saat lemparan ke dalam gitu ya. Dan kiper gitu ya. Yang boleh itu hanya kiper dan pada saat pemain melakukan lemparan ke dalam ya. Di bola voli ada larinya? Ada. Lompatnya? Ada. Lemparnya? Ada.
di bulu tangkis. Nah, itulah anak-anakku sekalian ya. Jadi kalian harus menyadari bahwa materi pelajaran atletik itu sangatlah penting gitu ya. Karena ada unsur-unsur yang tadi ada di dalamnya. Kita lanjut ke sedikit lagi tentang sejarah nih Bu Dede. Nah, tadi kan Olimpiade kuno. Nah, sekarang kalau Olimpiade setelah kuno itu berarti modern ya. Nah, Olimpiade modern yang pertama itu dilakukan di Athena juga karena memang sejarahnya di Athena ya, di Yunani. Ini udah modern, sudah tahun Masehi, yaitu tahun 1896 gitu ya. Dan cabang olahraga yang wajib adalah atletik. Gitu. Jangan salah, di Asian Games, di SEA Games, di PON, bahkan di kejuaraan tingkat sekolah aja, cabang olahraga atletik itu adalah cabang olahraga wajib yang harus ada. Ya, jadi misalnya kalau ada kontingen nih, misalnya di PON ya, ada kontingen dari misalnya dari Jawa Barat, tidak punya atlet atletik dan tidak mengirimkan atletik, itu tidak bisa ikut PON Bu Dede. Karena wajib. Karena wajib. Ada beberapa cabang olahraga yang wajib. Gitu diantaranya atletik, senam, renang itu adalah cabang olahraga wajib di multi event ya, atau di multi games seperti itu ya. Jadi kalau misalkan tidak punya atlet sepak bola kan banyak. Riweuh atlet sepak bola mah banyak misalkan. Udah nggak usah ikut misalkan, atau tidak lulus di pas penyisihan gitu ya. Tapi kalau atletik itu wajib ada. Kalau tidak ada atletik, tidak mengirimkan kontingen atletik, cabang yang lain tidak diikutsertakan. Ya, jadi mungkin itu pentingnya atletik ya. Mungkin itu filosofinya berhubungan dengan sejarah ya, berhubungan dengan sejarah ya, berhubungan dengan sejarah, terus berhubungan dengan atletik dikatakan sebagai induk dari olahraga gitu ya. Nah itu ya anak-anak pengetahuan umum tentang untuk kalian. Jadi Olimpiade yang modern yang pertama juga dilakukan di Yunani, yaitu di kota Athena pada tahun 1896. Ada motonya Bu Dede, ini masih hubungan dengan atletik juga nih motonya. Masih ingat nggak? Citius, Altius, Portius. Ini adalah bahasa Latin. Citius, Altius, Portius. Kalau kalian memperhatikan Olimpiade yang sudah dilakukan, itu benderanya itu ya ada tulisan di benderanya atau di logonya itu pasti ada tulisan Citius, Altius, Portius, itu bahasa Latin. Artinya apa? Citius itu kalau bahasa Inggrisnya faster, bahasa Indonesianya itu paling cepat, faster itu ya. Kemudian paling cepat gitu ya, faster gitu ya. Kemudian Altius itu higher itu apa? Paling tinggi gitu. Di nomor atletik ada lompat tinggi gitu ya, atau di nomor lompat jauh paling jauh gitu ya. Terus Portius apa? Stronger gitu. Stronger itu paling kuat. Nah, ini adalah moto di Olimpiade yang dipakai sampai sekarang. Citius, Altius, Portius. Disebutnya jadi tercepat, tertinggi dan terkuat. Ya, itu pengetahuan umum untuk kalian. Nah, itu kira-kira anak-anakku sekalian tentang sejarah ya, sedikit sejarah tentang cabang olahraga atletik. Jadi kalian sekarang udah tahu, oh iya ya ternyata materi atletik itu penting gitu ya. Jadi bukan hanya sepak bola aja gitu ya, materi PJOK itu, karena kamu akan bagus bermain sepak bola kalau mempunyai keterampilan gerak dasar. Karena di atletik itu dikatakan gerak dasar. Lari itu gerak dasar, lompat itu gerak dasar, lempar itu gerak dasar. Jadi kalau gerak dasar tersebut kalian bagus ya, kemampuan motorik dasarnya itu bagus, insya Allah ke cabang olahraga yang lain juga mudah mengikutinya gitu ya. Itu bagus karena sudah punya dasar. Sudah punya dasar. Ya, nah sekarang kita menginjak kepada pengetahuan lagi untuk mereka, untuk kalian ya, tentang perlombaan atletik Bu Dede, atau event atau nomor perlombaan di atletik itu apa saja kira-kira? Ada lomba lari. Lomba lari itu dibagi lagi ya. Jarak pendek, jarak menengah, jarak jauh. Ada juga nomor khusus seperti estafet. Estafet, lari gawang ya, lari melewati gawang, bukan melompati gawang.
melewati gawang. Karena kalau pelari gawang itu bukan melompat, Iya. Tidak seperti melompat, tapi berlari di atas gawang. Iya, jadi cepat harus gitu. melewati gawang. Iya. Terus ada nomor lompat, ada lompat tinggi, lompat tinggi galah, Lompat tinggi galah yang pakai tombak, Iya, ya. pakai tombak. Bukan tombak, yang pakai apa? Kayu apa ya, galah aja namanya. Iya, galah namanya. Jadi lompat tinggi galah. Iya. Ada juga nomor lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru. Awas ya, ini ada tolak peluru, berarti alatnya itu harus ditolak, bukan dilempar. Tapi kalau anak-anak Bu peluru cenah. Peluru pistol bukan? Nah, bukan. peluru itu di sini tolak peluru. Peluru itu seperti bola, tapi dari besi, terbuat dari besi. Nah, itu harus ditolak sejauh mungkin ya. Ada juga lontar martil. Nah, untuk sejarah lontar martir di Jawa Barat, di Jawa Barat, di Indonesia. Di Indonesia itu untuk tahun berapa ya, Bika? Tahun lupa saya. Itu untuk Putri. Laki-laki semua lontar martir itu. Karena lontar martir itu seperti peluru, tapi ada talinya, kawat panjang gitu. Jadi diputar lalu dilepas gitu ya, sejauh mungkin. Nah, pada saat itu khusus untuk laki-laki karena berat, karena termasuk harus lompat tinggi galah juga. Ya. Dulunya laki-laki aja. Ya. Nah, untuk ini khusus untuk lontar martir ya, untuk laki-laki semua. Di Jawa Barat itu lihat kemampuannya Ika Kartikawati ya, yang sekarang jadi ibu guru SMP Cisarua ya. Nah, waktu itu kata pelatih di Jawa Barat, cobaan untuk perempuan bisa tidak nomor ini diperuntukkan untuk perempuan juga. Yeah. Nah, dipanggillah Ika Kartikawati coba latihan dilatih sama yang pelatih dari Jawa Barat ya. Bapak Trenggono ya yang melatih. Kalau lontar martil saya dilatihnya sama Pak Yoyo dengan teman saya Ong Kokin. Ong Kokin sama Pak Yoyo yang sudah almarhum ya. Pak Yoyo itu pakarnya di atletik ya. Nah, dilatih ternyata ini bisa dilaksanakan untuk perempuan juga. Maka setelah itu dilombakan khusus untuk Jawa Barat pada saat itu. Ya. Dan untuk perempuan harus dilombakan, makin berkembang sampai ke tingkat nasional. Ya. Nah, jadi itu sejarahnya kalau di Indonesia memang Bu Dede dimulai dari Jawa Barat, dan memang saya yang pertama kali membuat rekor pada saat itu, dan ada di koran bola. Ada di koran bola pada saat itu, dan korannya saya simpan sampai sekarang ya, itu jadi kenang-kenangan. Jadi cuman memang nggak tahu diakui atau tidak, setelah itu memang berkembang di beberapa daerah, khususnya di DKI Jakarta, Jawa Timur gitu ya, itu kalau nggak salah. Jadi awalnya memang yang merintis adalah Jawa Barat, dan saya yang menciptakan rekor pertama pada saat itu. Jaraknya itu 30 meter, 00 pas pisan. Itu ada di koran bola Bu Dede. Jadi ya itu sejarah bagi saya. Dan yang tidak akan terlupakan gitu ya. Nah, itu ada hubungannya dengan gender dan olahraga, nyambung ke materi yang kemarin ya. Jadi laki-laki dengan perempuan itu ada perbedaan kalau di olahraga ya, gender. Tapi seiring berjalannya ilmu pengetahuan, ternyata itu bisa terpatahkan. Contohnya lontar martil bisa dilakukan oleh perempuan ya. Terus lompat tinggi galah juga bisa gitu ya. Oke, itu sedikit dari Bu Dede yang mengingatkan saya kepada masa lalu gitu ya. Terima kasih Bu Dede ya. Oke, perlombaan atletik tadi sudah diulas sedikit oleh Bu Dede ya. Ada tambahan sedikit. Tadi Bu Dede sempat menyinggung anak-anak ya. Perlombaan atletik itu ada yang dilakukan di stadion. Iya. Ya, ada yang dilakukan di luar. Di luar ya. Kalau yang dilakukan di luar itu adalah lari jalanan, misalnya lari 10K, lari half maraton atau setengah maraton, dan lari maraton. Nah, ini lari maraton ini jaraknya berapa? 42 kilo. 42,195 kilometer. Jadi 42,195. Pengetahuan masyarakat awam selama ini kalau lari di jalanan itu disebutnya lari maraton. Padahal seperti Agustusan cenah lomba maraton Agustusan. Padahal maraton mah jaraknya 42, dah khusus maraton mah gitu ya. Maraton itu khusus ya anak-anaknya. Jadi jaraknya 42,195 km. Bayangkan 4 kali lipat dari 10 km. Itu disebut maraton. Jadi kalau yang 10 kilo itu bukan disebut maraton. Ya lari 10K aja. Gitu. Nah,
Nah, lari yang 10.000 juga ada. 10.000 meter sama dengan 10 kilometer itu sama, tapi istilahnya beda. Kenapa istilahnya beda? Kalau 10 km dilakukannya tuh yang tadi itu di luar stadion, ya. Kalau yang 10.000 meter itu dilakukan di dalam stadion, ya. Kalau kalian yang pernah lihat di TV atau yang pernah ke Stadion Jalak Harupat misalnya gitu ya, itu di sana itu ada lintasan lari ya untuk perlombaan atletik. Nah itu satu keliling lapangannya itu jaraknya 400 meter ya. Jadi satu Itu keliling, bedanya kalau keliling itu jaraknya 400 Iya. meter, Bu Dede. Kalau lihat yang lomba lari, itu saya sangat senang sekali lihat langkah-langkah Langkahnya. kakinya. Nah, itu nanti berhubungan dengan Iya. ini Bu Dede materi hari ini nih Iya. akan sedikit kita bahas nanti ya. Oke. Baik anak-anak, itu pengetahuan umum ya. Nah sekarang kita melangkah kepada materi pokoknya, yaitu mengenai lari, yaitu khususnya gerak dasar atau teknik dasar lari ya. Seperti kita ketahui, sepertinya hampir semua orang di dunia ini tahu lari, pasti tahu seperti apa lari gitu ya. Iya. Pasti tahu seperti apa berjalan gitu ya. Nah ini sebetulnya ini merupakan di sekolah itu ya, dimulai dari SD khususnya gitu Bu Dede, itu harus diperkenalkan kepada siswa itu jadi gerak dasar. Jadi usia SD itu bukan pembelajaran teknik olahraga itu PJOK itu, tapi pembelajaran gerak dasar. Meningkat kepada usia SMP kelas 7 itu masih gerak dasar, dan ke kelas 8 itu gerak dasar dan ditingkatkan sedikit ke arah teknik. Iya. Gitu. Jadi itu berdasarkan teori harus seperti itu ya, karena disesuaikan dengan perkembangan fisik dan fisik dan fisiologi gitu ya. Itu jadi lari yang betul itu seperti apa sih gitu ya. Nah ini kelas 7, 8 dan 9 khususnya gitu kalian harus mengetahui gitu ya seperti apa lari yang betul gitu ya. Jadi lari itu yang bergerak apa sih? Ya lari itu adalah kombinasi pergerakan dari mulai ujung kaki sampai kepala, betul tidak? Iya. Itu semua harus diperhatikan ya. Nah sekarang gerak dasar lari itu seperti apa gitu ya. Gerak dasar lari yang betul itu seperti apa? Jadi di olahraga itu, baik olahraga apapun ya, olahraga permainan, olahraga bela diri gitu ya, olahraga air, berenang, dan olahraga yang lainnya termasuk atletik adalah dasar dari olahraga. Ini harus melakukan dengan teknik yang betul ya. Kita sebagai guru PJOK memberikan pembelajaran kepada mereka bagaimana sih melatih teknik yang betul untuk cabang-cabang olahraga tertentu. Ya, termasuk untuk lari juga. Gitu ya. Gitu. Jadi karena banyak siswa-siswa kita juga yang jalannya juga salah gitu Bu Dede, gitu ya. Ya mungkin jadi memberi penjelasan, memberi pengetahuan kepada anak-anak kalau lari yang betul itu seperti apa, ini. ya. Misalkan kita kan nanti harusnya gitu kan udah tahu lari mah gitu. Sok atuh kamu lari, silakan lari yang sini. betul kayak gimana? Ternyata gitu. larinya Bu, itu anak-anak yang kakinya plak. Nah, jadi siga semua kuda, kaki, gitu ya, bisa semua ada gitu, kaki cabrek. bertumpu, turunnya itu bareng. Jadi telapaknya itu plak gitu. Bunyi gitu ya? Ya bunyi. Itu ya. Nah itu padahal salah. Itu ya? Efeknya apa? Efeknya Bisa itu cedera. jadi bisa cedera. Terus keseimbangan badan juga akan kaku ya. Terus juga langkah ke depannya juga akan terhambat. Jadi banyak faktor yang kemungkinan larinya itu tidak akan bisa sempurna. Ya, betul sekali ya. Baiklah Bu Dede, kita bahas cobanya. Jadi gerakan dasar lari itu kita bagi dari mulai posisi badan yang betul itu seperti apa, kemudian posisi badan, terus kepala ya, kemudian tungkai. Nah kemarin kalian sudah tahu yang mana yang disebut tungkai, yang mana yang disebut kaki, yang mana yang disebut tangan, dan yang mana disebut lengan ya. Oke. Ini untuk mengefektifkan waktu. Gerakan lari yang betul kita lihat dulu dari posisi badan Bu Dede. Coba kalau pada saat berlari itu posisi badan itu harus bagaimana?
sedikit condong, harus condong. Badannya Tidak bisa dengan kalau badannya gitu. tegap. Enggak. Ya, Tapi bisa. rileks ya. Iya, rileks. Badannya itu tegak tapi rileks. Dan pada saat berlari badannya cenderung sedikit condong Iya, ke depan. Iya. Ya. Kalau Tapi saya rileks, kalau misalkan gitu ya. lari ya, anak-anak kan suka lari, wah pengen cepat, wah gini nih. Ya. Jadi Tegak ke condongnya belakang, ke belakang. Nah itu Itu kan sebaliknya jadi, ya. kalau dalam yang lari yang betul, kalau kita tegak, terus apalagi Hambatannya condong lebih besar. hambatan udara, udara angin ya, anginnya itu jadi menekan kita arahnya ke depan. Ya. Terus badan kita itu lebar. Kalau condong ke belakang berarti dada Hambatannya kita lebih lebar. besar, karena kita lebih tinggi, Ya, gitu. hambatan untuk ke depannya itu terdorong oleh angin. Angin, ya. Jadi untuk melaju ke depan itu akan berat. Berat. Juga badan tidak seimbang. Ya. Jadi melangkahnya itu susah. Susah. Jadi kalau untuk pertandingan pastilah eleh. Oke, jadi perlombaan. ya pastilah perlombaan eleh. ya. Oke, jadi yang pertama anak-anak posisi berdiri, posisi badan itu rileks, tegak rileks posisi badan, tapi sedikit agak condong ke depan pada saat berlari. Itu tuh posisi badannya ya. Nah sekarang kepalanya bagaimana? Kepala dan pandangan matanya harus bagaimana Bu Dede? Harus ke depan. Nah, kepala harus melihat ke depan, Kalau lihat ke bawah lurus nanti, ya. Iya, kalau Ya. lihatnya ke bawah tidak tahu nanti pas ini Ya. inilah. Ya, jadi akan- pokoknya kepala itu lurus ke depan, teluak-liuk gitu ya. Iya. Nah, itu kalau kepala kita tengok kiri kanan, pada ada kan orang yang lari atau anak-anak kita yang Iya. lari, kepalanya tengok kiri kanan. Nah, Iya, itu juga akan bergerak. menghambat gerak ya. Iya. Jadi Jadi posisi tidak fokus badan kalau ya. begitu. Iya. Yang pertama posisi badan harus tegak rileks. Pada saat berlari sedikit condong ke depan dengan kepala dan pandangan mata mengarah ke depan. Iya. Gitu ya. Itu yang pertama posisi badan. Nah, sekarang gerakan gerakan tunggai, karena pada saat berlari itu yang dominan bergerak itu adalah kaki. Iya. Kaki menjangkau berlari gitu ya, mengarah ke depan. Posisi tungkai dan kaki. Kemarin kalian sudah tahu yang mana tungkai, yang mana kaki ya. Nah, yang pertama tadi Bu Dede sudah sedikit mengulas. Menumpuk pada saat lari itu, yang menumpuk itu kaki bagian mana? Bola kaki. Bola kaki. Yang mana yang disebut bola kaki? Bola kaki itu kaki bagian Telapak kaki ya? Ya, telapak kaki di ujungnya Bagian jadi depan. Bagian depan yang apa ini? Seperti bola bulat Ya, sebetulnya. itu yang apa namanya? Makanya jari. jari. Ini Di belakang jari, kaki. di belakang Nah, jari di ya. belakang jari kaki. Jadi bola kaki itu anak-anak ya. Jadi di telapak kaki kita itu ada bagian yang disebut bola kaki. Bola kaki itu mungkin kita nyebutnya ujung kaki. Padahal sebetulnya bukan ujung kaki. Kalau ujung kaki itu kan jari ya. Iya. Nah, ini bola kaki di belakang jari-jari itu ya. Nah, itu disebutnya bola kaki ya. Nah, kemudian yang di belakangnya itu yang disebut tumit. Iya. Nah, jadi pada saat berlari itu yang menumpuk itu sebagian besar berada di bola kaki. Jadi pas lari menumpu pertama ke Bola kaki. ini bola kaki. Tapi bukan jinjit juga, Iya, sebetulnya bukan jinjit juga. Emang itu udah otomatis Ya. set gitu ya, gimana ya, Ya, gini, memang harus dipraktekkan Iya. gitu. Cuman ini supaya anak-anak mau Iya, bisa jadi memvisualisasikan tidak ya. pas turun ke tanahnya itu bola kaki, bukan Bola kaki. berarti semua Telapak kaki, tangan. Telapak kaki. Bukan semua telapak kaki, karena kalau semua telapak kaki nanti pada saat akan bergerak lagi ke depan itu Lebih berat. Lebih berat. Ya, kalau, Ya. apalagi kalau yang tumpuannya tumit. Tumit, wah itu bahaya. Itu bahaya, Kalau numpunya cedera, tumit ya. bisa cedera, Ya, ya, bisa karena cedera saraf-saraf di tubuh kita itu Ya. banyak berpusat di telapak kaki, ya. Jadi kalau olahraganya tidak betul, melakukan hal yang salah itu cedera efeknya. Ya, makanya tekniknya harus betul ya. Ya, jadi yang kedua yaitu tadi pada saat menumpuk di permukaan itu adalah yang pertama menumpuk adalah bola kaki. Tapi bukan berarti jinjit juga ya, tidak anak-anak ya. Itu ya, dengan bola kaki. Kemudian posisi kakinya itu pada saat melangkah ke depannya itu kaki ya. Kaki nih, kaki itu berarti yang ada jari-jarinya, yang ada punggung kakinya, yang ada telapak kakinya. Posisinya itu harusnya adalah lurus. Tidak boleh serong ke
keluar Iya, atau letter O ke dalam. Iya. Gitu. Tapi harus lurus gitu ya. Jadi pada saat kalian menumpuk nanti berlari, dirasakan menumpunya dengan bola kaki. Oh, kakinya harus lurus. Jadi kan ada orang yang berjalan ini Bu Dede, kalau orang Sunda bilang itu ada yang letter X, letter O gitunya. Terus kakinya itu jadi keluar gitu. Nah, itu cara jalan yang salah. Harus dibetulkan memang dari usia dini itu ya. Nah, itu ada belajar lokomotor, non lokomotor. Nah, itu gerak dasar yang dilakukan di SD gitu ya. Ya, menumpu pada bola kaki, kemudian kaki lurus ya. Kaki lurus pada saat menapak di permukaan. Jadi tidak menghadap keluar atau ke dalam. Nah, kemudian bagaimana melangkahnya? Pada saat melangkahkan kaki yang depan, nah itu posisi lutut harus diangkat sedikit tinggi, Bu Dede. Ya, jadi sedikit tinggi diangkat lututnya, gitu ya. Dan lutut dan paha, kan lutut itu menyatu dengan paha, jadi pahanya agak sedikit ngangkat, lututnya ngangkat, jadi nggak males gitu. Si lutut dan si pahanya itu diangkat agak sedikit tinggi. Itu tujuannya itu Bu Ika ya, kalau diangkat tinggi itu jadi jangkauan ke depannya jauh. Kalau tidak diangkat jangkauannya pendek. Jadi itu maksudnya. tidak bisa lari cepat. Itu maksudnya ya anak-anak ya. Supaya jangkauan ke depannya jadi terutama untuk diangkat, lari sprint Bu Dede. Ya, diangkat. Ya bisa. Jadi kalau lari sprint terus lari jarak jauh juga sama sebenarnya diangkat, cuma beda ininya, beda ngangkatnya itu sampai setinggi apa? Ya, setinggi apa? Yang jarak menengah segini, yang jarak jauh lebih sedikit lagi, yang jarak pendek lebih tinggi ngangkat pahanya. Ya, karena kita mendapati anak-anak di lapangan pada saat pembelajaran ya, banyak yang macam-macamnya anak-anak larinya ya. Nah, gitu ya. Ada lagi nih ini kan teknik yang sesungguhnya ya, seharusnya ya. Jadi untuk gerakan tungkai dan kaki diulang lagi. Yang pertama menumpu pada bola kaki ya. Kemudian kaki harus lurus mengarah ke depan, tidak ke luar atau ke dalam. Kemudian pada saat melangkahkan kaki itu lutut dan paha sedikit diangkat lebih tinggi gitu supaya jangkauan ke depannya lebih jauh. Nah, itu untuk gerakan tungkai dan kaki. Nah, sekarang lengan gimana? Lengan dan tangan. Lengannya itu ada ya, gimana coba kira-kira Bu De? Silakan. Nggak ada yang lari gininya Bu De ya? Lurus, tangannya ke bawah, lengannya harusnya gimana kira-kira? Lengan sikutnya itu tekuk ya? Ditekuk. Kurang lebih berapa derajat kira-kira ya? 90 derajat, 90 derajat ditekuk. Ini kalau kita lurus ini kita lari cepat, tangan terhambat larinya. Misalkan kalau Sunda mah ngaplek ya, itu atau dikeraskan juga. Nah, itu terhambat. Jadi ditekuk lutut sikutnya kurang lebih 90 derajat, kemudian diayun ke depan ke belakang. Ketinggiannya kira-kira Bu De. Nah, ini kan lengan nih, lengan dan sikut yang diayun ya. Nah, sekarang posisi tangan itu ada yang bertanya, anak-anak Bu, pada saat lari itu tangannya mengepal atau dibuka? Terserah kamu mau pilih yang mana. Bisa mengepal, bisa dibuka ya. Nah, ketinggiannya seperti apa? Ketinggiannya tidak boleh melebihi pada saat mengayun itu, tangan tidak boleh melebihi pandangan mata Bu Dede. Gitu diayun, dan ngayunnya itu sejajar dengan badan. Jadi tidak menyamping begini menghalangi dada, tapi tangannya diayun ke belakang, ke depan. Ketinggian tangannya tidak boleh melebihi pandangan mata, dan pada saat ayunan sikut ke belakang juga tidak terlalu jauh ya. Nah, itu ayunan lengan ini sangat berpengaruh besar pada pelari Bu Dede. Gitu ya, seperti Bu Dede tadi sebutkan, kalau tangan kita ngaplek itu akan menghambat lari. Tapi kalau tangan kita diayun, apalagi pelari-pelari yang jarak menengah yang sudah kehabisan tenaga mau mencapai finish, wah itu kaki tungkai sudah nggak kuat lagi, biasanya tangan diayun sekuat mungkin. Nah, itu akan memberikan laju ke depan ya. Secara hukum fisika juga biomekanika seperti itu ya. Nah, itu kira-kira anak-anak gerakan dasar berlari yang bisa kalian praktekkan di rumah ya. Nah, kesalahan yang sering terjadi itu biasanya lengan di samping ya. Terus diayunnya menghalangi dada gitu ke samping, bukan ke belakang, ke depan. Kemudian pada saat berlari ini Bunda memutar tubuh, nah goyang-goyang tubuh bagian atasnya.
gitu, goyang-goyang. Jadi si bahunya tuh goyang-goyang. Nah itu juga teknik yang salah ya. Terus jinjit juga salah. Kemudian menyeret kaki juga salah. Kalau menyeret kaki itu ya menumpunya itu seluruhnya telapak kaki. Nah itu adalah teknik-teknik yang salah yang dilakukan pada saat berlari. Nah itu semua, Bu Ika ya, kalau sudah anak-anak terbiasa dengan teknik yang salah, Ya, untuk sulit untuk membetulkannya diperbaiki. itu susah. Jadi sudah betulkan, kasih tahu tetap lagi, tapi Ya. karena mungkin mereka sudah berlari dari lama. dia bisa Dari jalan, kecil ya. dari Iya. biasa lari, terus juga dari mungkin juga di SD sudah dilatih latihan lari atau apa, tapi dengan teknik yang dibiarkan salah, jadi nanti kita juga ngebenernya Ya, susah. Jadi membetulkannya salah. akhirnya silakan aja lari, yang penting mah mencapai Target. tercepat. Nah mungkin seperti Nah itu uniknya belajar gerak Bu Dede. Jadi uniknya belajar gerak itu ya, motorik itu disimpan di memori jangka panjang kita Bu Dede. Disimpan di memori otak kita. Jadi teknik yang betul akan disimpan di memori jangka panjang. Teknik yang salah juga akan disimpan di memori jangka panjang. Dan belajar keterampilan atau teknik itu tidak akan pernah lupa karena itu tadi disimpan di memori jangka panjang. Contohnya apa? Tidak pernah lupa. Ya, berenang aja misalnya. Saya berenang waktu kecil misalnya. Pas sudah seumur segini nggak pernah berenang lagi, tapi sudah bisa waktu kecil itu udah bisa ngambang, udah bisa gaya bebas misalnya gitu. Ketika udah tua nyemplung ke kolam renang yang sudah puluhan tahun nggak berenang, tidak akan lupa Bu Dede. Oh tahu berenang tuh gini, ngambang gini, gitu ya. Atau melakukan olahraga otomatis karena belajar gerak itu disimpan di memori jangka panjang di otak kita. Beda lagi dengan kebugaran jasmani yang kita bahas kemarin. Kalau tidak latihan itu akan hilang gitu ya, tidak disimpan di memori jangka panjang ya. Nah kembali lagi kepada teknik gerak dasar berlari itu anak-anak yang bisa kalian lakukan di rumah ya. Nah kemarin untuk kelas 8 dari mulai hari Senin saya sudah memberikan materi untuk atletik ini Bu Dede, yaitu tentang gerak dasar atletik ya, di mana kalian harus melakukan latihan gerak dasar lari ini. Ada yang disebut lari ABC. Di situ Ibu memberikan video ya. Jadi kalian melakukan latihan harus berulang-ulang, dilihat tekniknya. Itu adalah teknik-teknik untuk melatih lari kalian. Ya, kurang lebih ada 10 item di situ, bisa dilakukan pelan-pelan gitu ya. Dengan jarak kurang lebih 10 meter. Dilihat dari videonya. Nah, itu jadi kalau diterangkan secara verbal akan sulit dipahami, tapi ketika kalian melihat video, kemudian mengamati, kemudian mempraktekkan, insya Allah itu akan lebih mudah gitu ya. Nah, silakan ini untuk yang kelas 8, materi yang kemarin Ibu berikan termasuk yang hari ini belajar tadi kelas 8F dengan kelas 8D ya. Itu videonya dipelajari, diamati, itu adalah teknik dasar berlari yang disebut basic running drill kalau bahasa Inggrisnya ya, atau diistilahkan di bahasa Indonesia itu disebutnya ABC, lari ABC. Ya seperti ada atlet kita ya, lari ABC disebutnya. Ya, lari kita. Ibu pernah nanya Pajar sekarang programnya lari latihan apa? ABC. Latihan apa? Latihan ABC. Dianya bilang latihan ABC Bu. Ya. Nah itu latihan. Kenapa disebut ABC? Jadi karena memang ABC, dari bahasa Inggris itu kadang-kala di olahraga itu sulit untuk di Indonesia kan. Jadi diambil mudahnya. Jadi basic running drill ini diistilahkan lari ABC. Kenapa ABC? Jadi berurutan gitu, berde A, B, C gitu ya. Jadi yang termudah sampai yang lebih sulit gitu ya. Nah itu di situ ada beberapa item yang bisa dilakukan oleh anak-anak. ABC sampai Z. Ya, gitu. ABC aja gitu ya, ABC aja gitu ya. Nah, kemarin ada 2 siswa yang sudah ngirim videonya ke saya. Jadi Ibu mengucapkan terima kasih untuk siswa yang sudah memberikan video, padahal itu belum ditugaskan Bu Dede ya. Tapi ada juga anak-anak sigap yang, gitu. Ya, yang sigap. Jadi kita ngasihkan materi ini. Ini pasti harus divideokan. Dia bikin. Ada juga yang dikasih materi, disuruh bikin video, tetap saja tidak dikerjakan. Ya. Orang tuanya udah bilang ke Ibu, ada orang tua yang hadir, Bu, saya sudah nyuruh sok bikin videonya, nanti dibantu.
Tetapi malas katanya Malas, bikin ya. video teh, padahal tinggal gerak Padahal sesuai. kuota sudah diberi Iya. ya. Gitu. Ya semoga dari hasil pembelajaran yang PTS ini menjadi tolak ukur ya. Jadi bagi yang masih kosong berarti harus mengejar tugas-tugasnya ya. Oke, sekali lagi anak-anakku sekalian khususnya untuk kelas 8. Jadi materi untuk atletik sudah diberikan oleh Ibu melalui daring ya. Silahkan dilatihkan di rumah. Jangan lupa pakai sepatu ya, karena ini atletik ini ada benturan keras gitu ya, telapak kaki, jadi harus menggunakan sepatu. Kemudian pemanasannya juga jangan lupa gitu ya. Terus lakukan dengan jarak 10 meter untuk masing-masing item. Lakukan pelan-pelan dulu. Nanti ini harus dilakukan berulang-ulang ya, karena olahraga itu sifatnya melatih gitu, melatih. Kalau tidak dilatih tidak akan berkembang gitu ya. Nah, selama 2 minggu ini materi atletik diberikan. Jadi minggu depan juga ini akan pengulangan gerakan. Kemudian yang nanti akhirnya kalian harus membuat video sendiri gitu ya. Ini materi untuk atletik ini diberikan selama 2 minggu dan minggu ketiganya nanti membuat video untuk dikumpulkan ya. Nah, itu saja kira-kira Bu Dede untuk materi hari ini tentang aktivitas atletik. Materi pokoknya yaitu lari atau gerak dasar berlari ya. Untuk tugas kelas 8 juga silahkan dilihat lagi. Gimana Bu Dede, ada pesan-pesan nggak? Sebetulnya ini masih ada sedikit bahasannya, tapi waktunya sudah untuk informasi aja, untuk pengetahuan umum. Mungkin nantilah di kesempatan yang lain paling ya, yang hubungannya dengan cabang olahraga atletik ini. Dari saya udah cukup Ini sampai masih ada waktu? Udah habis ya? Nah, udah habis. Jadi memang materi udah sampai di situ Bu Dede. Karena sebetulnya ini kan berlanjut lagi sebetulnya ya. Jadi nanti ada lari jarak pendek seperti apa gitu. Ini materi yang pertama untuk materi atletik. Ada dari Bu Dede, ada tambahan? Mungkin pesan-pesan untuk anak kelas 9? Ya, untuk anak kelas 9 kalian sudah lebih daripada kelas 7, kelas 8, baik itu pengetahuan, karena praktek juga, karena olahraga itu mengulang-ulang di kelas 7, kelas 8, kelas 9 semuanya harus meningkat gitu. Iya, itu kemampuannya. ada atletik, ada misalkan nomor lari. Cuma itu ada perbedaannya. Kalau ini hanya dasar saja, kalian sudah latihannya sudah meningkat lagi. Yang kelas 7 hanya gerak dasar, yang kelas 9 sudah kombinasi, yang kelas 9 sudah praktek lomba. Misalkan udah langsung dipraktekkan lomba. Jadi nanti kalau misalkan materinya sudah lomba lintasan ini misal dilombakan siapa yang tercepat ya. Nah, sudah berupa seperti itu. Jadi silakan sudah bisa latihan di rumahnya masing-masing. Ya, jadi mengulang apa yang sudah kalian dapatkan di kelas 7, kelas 8 itu kan sudah disampaikan. Sehingga nanti kalau kita nanti alhamdulillah kalau misalkan secepat bertatap muka ya bisa bertatap muka, supaya bisa disampaikan bahwa materi praktek itu harus walaupun ada di dalam videonya tetap harus ada yang disampaikan. Jadi tidak hanya melihat saja, tapi secara langsung kita bertatap muka gitu, itu akan lebih baik lagi. Mudah-mudahan bencana corona ini cepat selesai, kita bisa segera materi pelajaran secara tatap muka lagi. Ya, mungkin itu yang disampaikan. Baik Bu Dede, terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, untuk materi PJOK hari ini khususnya untuk kelas 8 sudah cukup sampai di sini. Sampai bertemu lagi di materi-materi selanjutnya. Terima kasih kepada Radio 1HU untuk kesempatan yang kedua untuk kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan ucapkan terima kasih sekali lagi, dan diakhiri oleh billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.